Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran Sulam Taufik ini. Semoga keadaan kalian semuanya sehat, walafiat, dan itu nikmat yang luar biasa. Mari anak-anak, sebelum kita membahas kelanjutan dari pembahasan kitab Sulam Taufik ini, kita baca Fatihah dulu kepada Rasulullah dan mengarang kitab Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mu'allif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Sulam Taufik. Mohon kalian bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik. Semoga yang kita bahas pada kali ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajibu alaihi shaumu wa man yajuzuhu al-fitru. Yajibu shaumu syahr Ramadan ala kulli muslimin mukallafin. ولا يصح الصوم ولا يجوز من حائض ونفساء ويجب عليه القضاء ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم ويجب عليه القضاء ولمريض وحامل ومرضع لكن الثلاثة الأخرى إذا شق الصوم عليهم مشقة لا تحمل أو خافت الآخرتان على نفسهما أو ولديهما يجوز لهم الفطر ويجب عليهم القضاء ويجب على الآخرتين فدية إن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط. Faslun, pasal atau bab fiman yajibu alaihi shaum, orang yang wajib puasa dan yang boleh tidak puasa. Waman yajuzu lahu al-fitru, dan yang tidak boleh berpuasa. Jadi bab ini menjelaskan tentang orang yang wajib berpuasa dan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yajibu shaumu syahr Ramadan ala kulli muslimin mukallafin. Wajib puasa Ramadan bagi setiap orang Islam mukallaf. Ya. Jadi wajib berpuasa Ramadan bagi orang Islam yang sudah mukallaf. Mukallaf itu apa, Ustaz? Mukallaf itu orang yang sudah dikenai kewajiban syariat. Ya. Contoh, kewajiban sholat, kewajiban haji, kewajiban zakat, kewajiban puasa, termasuk kewajiban puasa ini. Maka kita mengenal dengan orang yang sudah akil balik. Sudah Ustadz bahas pada pertemuan atau pembahasan yang lalu-lalu, mukallaf itu orang akil balik itu kalau perempuan paling cepat umur 9 tahun, kalau laki-laki paling cepat umur 10-11 tahun. Ya. Itu ukuran mukallaf. Kalau perempuan ditandai dengan dia sudah haid, kalau laki-laki ditandai dengan dia sudah pernah mimpi basah. Gitu ya. Wala yasihu as-saumu wala yajuzu min haidin wa nufasa. Jadi tidak diperbolehkan bagi orang yang haid dan orang nifas berpuasa Ramadan. Jadi kalau teman-teman
tilmidah yang waktu itu, waktu puasa Ramadan lah kok dia dalam keadaan ada halangan haid, maka tidak diperbolehkan berpuasa, gitu ya. Meskipun nih anak-anak, meskipun haidnya itu maghrib kurang 5 menit, gitu ya. Maghrib kurang 5 menit, tetap tidak diperbolehkan berpuasa. Ustadz nanggung ini kalau kurang 5 menit saja lanjutkan. Tetap nggak boleh. Silahkan kalau kalian melanjutkan untuk tidak makan, boleh. Tapi kalau melanjutkan untuk berpuasa, nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Harus dibatalkan. Wa nufasa, dan orang-orang yang perempuan yang nifas. Nifas itu apa? Sudah pernah Ustadz bahas. Nifas itu darah yang keluar dari seorang perempuan yang habis melahirkan. Maka bagi perempuan yang habis melahirkan kemudian keluar darah, itu disebut dengan darah nifas dan tidak boleh berpuasa. Gitu ya. Wajibu alaihim al-qadha, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha puasa Ramadan itu. Jadi bagi orang haid dan orang nifas wajib mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan. Berapa jumlahnya ya dilihat. Kalau dia haidnya itu 7 hari, berarti nanti di luar Ramadan harus mengganti 7 hari. Begitu juga dengan nifas. Ya, Ustaz, nifasnya itu sebulan. Ya sudah, nanti mengganti sebulan. Gitu ya. Wa yajuzu al-fitru lil musafirin safar qasrin, boleh ya. Boleh bagi musafir. Nah, boleh bagi musafir. Jadi musafir ini orang yang bepergian jauh. Ya. Boleh tidak berpuasa bagi musafir dalam jarak qasar, walaupun dia mampu berpuasa. Wa illam fi safari qasrin. Ya. Boleh bagi orang yang orang bepergian itu diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi ada syaratnya nih anak-anak. Syaratnya kalau perjalanannya itu sudah mencapai jarak tempuh yang diperbolehkan mengqashar sholat. Nah, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 90 kilo, ada yang mengatakan 85 kilo, ada yang mengatakan 95 kilo. Walhasil, kalau sudah mencapai jarak tempuhnya sudah mencapai yang boleh kita mengqashar sholat, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi kalau perjalanan yang belum mencapai itu, maka tetap harus kita berpuasa. Contoh, Surabaya Sidoarjo, itu nggak boleh kita meninggalkan puasa Ramadan. Ya, Surabaya Gresik nggak boleh. Surabaya Mojokerto nggak boleh, karena masih bisa masih belum mencapai jarak tempuh diperbolehkannya mengqashar sholat. Jadi gitu ya. Wa illam yashukka alaihi shaum. Wa illam yashukka alaihi shaum. Ya. Kalau tidak memberikan rasa berat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, gitu ya. Jadi perbolehkan tidak berpuasa orang yang bepergian. Tapi kalau ingin puasa nggak apa-apa. Ya. Seandainya dengan berpuasa kok tambah berat perjalanannya, ya nggak usah puasa, gitu ya. Wa yajibu alaihil qadha, dan juga wajib bagi musafir tadi itu mengqadha puasa. Berapa yang dia tinggalkan puasa Ramadannya, maka selama itulah dia harus mengqadha puasanya. Mengqadha itu berpuasa di bulan luar Ramadan. Itu mengqadha puasa. Walimaridin, wahamilin, umurdi'in, dan bagi orang yang sakit, orang hamil, orang menyusui, itu juga diperbolehkan tidak berpuasa.
walimaridin, bagi orang sakit yang sakitnya itu kata dokter, ini Anda ini Pak, Bu, kalau Anda berpuasa, memaksakan diri berpuasa, khawatir penyakitnya bertambah parah. Maka kalau ada instruksi dokter kayak begitu, maka boleh bagi orang sakit tidak berpuasa. Ustadz, sakitnya cuma pilek. Ya, meskipun pilek, kemudian dokter mengatakan, kamu sekarang lagi gak enak badan, flu, pilek, kamu gak usah berpuasa. Nah, begitu, boleh nggak puasa. Wahamilin, orang yang hamil, perempuan hamil, juga nggak boleh berpuasa. Wamurdiin, wanita menyusui, juga nggak boleh puasa. Nah, gitu ya, nggak boleh puasa. Lakinna thalathatal ukhra idza syaqqa saum, ya. Tapi ketiga orang ini, orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau memang tidak ada keberatan dia berpuasa, tidak merasa berat, tidak ada apa-apa, dia sehat-sehat saja. Ya, yang sakit bukan sama juga dia kuat berpuasa, yang hamil juga sama dia juga kuat berpuasa. Begitu juga dengan orang menyusui kuat berpuasa, maka boleh dilanjutkan berpuasa. Idza syaqqa shaumu alaihim, kalau memang bagi orang yang tiga orang tadi itu, ya, orang sakit, hamil, menyusui, kok merasa keberatan dia berpuasa, nggak enak, kalau dia berpuasa tambah sakit, kalau berpuasa kemudian tambah lemas dan lain sebagainya, maka tidak boleh berpuasa, gitu ya. Idza syaqqa shaum alaihim masyaqqatan la tuhtamal, ya. Nah, au khafatil akhiratani ala nafsihima aw waladihima yajuzu lahum al-fitru. Dan bagi dua orang, itu dua orang itu orang hamil dan orang menyusui, kalau dia tidak berpuasa karena dirinya takut, ya, takut pada anaknya, takut pada dirinya, ya, khawatir kalau menyusui anaknya tambah nggak sehat, khawatir kalau dia puasa anak yang dikandung dalam kehamilannya juga khawatir nggak sehat, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Wajibu alaihimul qadha, dan wajib mengqadha keduanya. Wajibu al-akhirataini fidyatun in fatarata khaufan ala waladaihima faqat. Nah, bagi dua orang tadi itu, orang yang hamil, orang menyusui, ya, harus bayar fidyah apabila dia nggak mau berpuasa, tidak berpuasanya itu karena mengkhawatirkan anaknya saja. Jadi begini, teman-teman, anak-anak sekalian. Jadi kalau dua orang ini, orang yang hamil dan orang menyusui ini, kalau dia takut karena anaknya, nah gitu ya, takut karena anaknya, dia nggak berpuasa karena takut anaknya ini kenapa, ya, maka dia boleh nggak puasa, ya. Tapi harus dua yang dilakukan kalau sudah selesai. Dua dilakukan, bayar fidyah dan mengqadha puasanya. Gitu ya. Kalau yang dikhawatirkan karena anaknya. Tapi kalau yang dikhawatirkan karena dirinya sendiri, orang hamil, orang menyusui, yang dikhawatirkan karena dirinya sendiri, maka hanya wajib mengqadha saja. Tidak wajib membayar fidyah. Kalau takut karena anaknya, maka harus membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Loh Ustaz, kok beda? Ya begini anak-anak. Jadi kalau orang hamil dan menyusui ini takut karena dirinya tambah sakit, berarti kan dianggap dirinya sakit. Kalau dianggap dirinya sakit, maka disamakan dengan yang tadi itu orang sakit. Cukup mengqadha puasanya. Tapi kalau takut karena anaknya, dirinya sehat-sehat saja. Dirinya sehat, dirinya masih enak-enak saja, makan juga doyan, puasa juga kuat,
Tapi alasannya takut karena anaknya, khawatir karena anaknya. Maka ini dianggap orang sehat tapi khawatir dengan yang lain. Maka boleh tidak berpuasa, tapi harus dua yang dia lakukan, mengkodok dan mengkodok puasa dan membayar fidyah. Gitu ya. Nah, ini penjelasan tentang orang yang wajib berpuasa. Faham ya? Insya Allah. Lanjut. Faslun fi faraid shaum syurutihi. Bab yang menjelaskan tentang fardunya puasa dan syaratnya puasa. Jadi kalau membahas tentang fardunya puasa berarti ada hubungannya. Fardu itu sama dengan rukun. Nah, gitu ya. Fardu itu sama dengan rukun. Oke, kita baca dulu Arabnya. Wajibu at-tabyitu fi siyamil Ramadan, fi siyamil fardi. Bi an yawiya bainal ghurubi wal fajri siyama ghadin. Wa ta'yinu bi ayastahdira fi dhihnihi annahu yasumu an Ramadana aw nadhrin aw kafaratin aw ghairiha fi niyati likulli yawmin wal imsaku anil jima wal istimna ay tasabbubi amdan bi khurja manihi binahwi lamsin wal istisqaati ay tasabbubi amdan fi khuruj syai'in min ma'idatihi ila famihi binahwi usbu'ihi wa anir riddati ay li khurji min al islam bi qawli kufrin aw fi'li kufrin aw i'tiqadi kufrin wa an dukhuli ainin jawfan illa riqahu al-khalisa at-tahira min ma'dinihi ay makani wujudihi al-asli wa famuhu ya. Wa ishtaratu li-sihhati shaum alla yujanna walau lahdatan wa alla yughma alaihi kull yawm min al-fajr ila al-ghurub. Oke. Yuk kita bahas pelan-pelan. Kita akan bahas tentang fardunya atau rukunnya berpuasa. Wajibu at-tabyitu. Wajib bagi orang berpuasa itu ya, wajib bagi orang berpuasa itu niat di malam harinya fi siyami fardi bi an yawiya bainal ghurubi wal fajri siyami ghadin. Jadi rukun puasa yang pertama itu adalah membaca niat yang dibaca saat malam hari. Makanya ada bahasa tabyid di malam hari. Nah, untuk puasa wajib ya, puasa wajib itu Ramadan maklum ya, atau dia nazar atau dia bayar kafarat. Nah, nanti Ustaz jelaskan gitu ya. Ini harus niatnya niat wajib puasanya dan harus dibaca malam hari, diniatkan di malam hari. Contoh, mungkin saat Ramadan kalian sering mendengarkan anak-anak kecil seumur kalian di masjid, di musola, yang saat sholat isya membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahrin ramadana hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Itu apakah dianggap bacaan niat? Kalau diniatkan ya bacaan niat. Kalau memang disengaja dibaca itu untuk meniatkan bulan puasa Ramadan, maka dianggap nih niat. Ustaz, boleh enggak membaca niat selesai kita berbuka puasa? Boleh. Ya, boleh. Batasannya sebelum subuh. Ya, kalau sudah subuh enggak boleh. Gitu ya. Batasannya sebelum subuh. Bayastahdira fi dhihnihi annahu yasumu ramadana aw nadhrin aw kafaratin aw ghairiha. Nah, ini niat itu dalam hati boleh diucapkan dengan mulut tapi tempatnya di dalam hati. Membaca niat untuk puasa Ramadan. Oke, harus karena kewajiban. Atau nazar. Nazar itu begini anak-anak. Contoh, kalau contoh nih, kalian
selesai atau sebelum ulangan kenaikan kelas atau ulangan ujian sekolah. Ya, kalian bilang begini, aku bernazar, aku berjanji, kalau nilaiku terbaik di antara teman-temanku, aku akan berpuasa 3 hari atau berpuasa 1 hari. Maka anak-anak, kalau kalian kok tercapai keinginan itu, nilai kalian bagus di antara teman-temannya, paling bagus, maka harus berpuasa. Nah, maka hukumnya puasa itu menjadi wajib. Setelah Ramadan baru puasa nazar, gitu ya. Au kafarah, puasa kafarat. Jadi begini anak-anak. Puasa kafarat itu puasa yang kita ini melakukan kesalahan. Kesalahan itu sengaja maupun nggak sengaja. Contoh, kesalahan apa Ustadz? Kesalahan membunuh orang, gitu ya. Atau kesalahan karena melanggar aturan syariat. Ya. Contoh, saya contohkan, kita nggak sengaja membunuh orang. Kita naik kendaraan, kemudian karena musim hujan, licin, nah kita nabrak orang. Nggak sengaja kita ini. Sudah ngerem, sudah hati-hati lewat nggak sebegitu kenceng motor kita, kendaraan kita. Lah kok ada orang kok tertabrak gara-gara kita? Nggak sengaja. Anggap itu nggak sengaja. Seumpama ya. Maka harus ada kafarat. Ya kafaratnya tadi itu berpuasa 2 bulan penuh berturut-turut. Maka hukumnya menjadi wajib. Oleh karena itu, kalau kita niat harus di malam hari, nggak boleh di siang hari, gitu ya. Kalau puasa sunnah gimana? Boleh kalau puasa sunnah di siang hari pun diperbolehkan. Selanjutnya nih anak-anak, fi niyati kulli yaumin, niatnya itu dibaca setiap hari, bukan setiap malam, setiap hari. Artinya setiap hari itu di malam hari juga, ya, karena wajib tabiat tadi itu di malam hari. Wal imsaku anil jima', dan yang selanjutnya harus imsak. Imsak itu menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Ya, dari hal-hal yang membatalkan. Yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah niat. Yang kedua, menjaga atau menahan sesuatu yang membatalkan. Mulai dari waktu subuh sampai maghrib. Nah, bagi seorang suami istri, 2 orang suami istri ini nggak boleh kumpul hubungan suami istri saat di siang hari. Nah, gitu ya. Wal istimna aitasabbu bi'amdan bi khurji manihi binahwi lamsin, atau meskipun dia nggak melakukan hubungan suami istri tapi guyon-guyon dengan istri yang menyebabkan sampai keluar air mani, air sperma. Ya. Wal istiqaati, harus menjaga dari sesuatu yang ini membuat kita muntah. Aitasabbu bi'amdan fi khurji syai'in min ma'idatihi ila fami binahwi usbu'ihi. Jadi hati-hati kita nih, ya, menjaga dari sesuatu yang menyebabkan kita muntah. Kalau contohnya di sini, ya, dengan masukkan jari tangan kita ke mulut sampai kita muntah, nah itu nggak boleh, itu disengaja namanya, batal puasa kita. Atau kita nggak suka dengan bau minyak wangi, tapi kita paksakan untuk membau minyak wangi itu, kita muntah. Sama, itu juga menyengaja supaya muntah. Nggak boleh, batal puasa kita. Gitu ya. Wa aniriddati, menahan supaya tidak melakukan perbuatan murtad, ail akhuruji minal Islam. Murtad itu seperti yang Ustaz sudah sampaikan pada penjelasan sebelumnya, yang namanya murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Biqauli kufrin au fi'lin au fi'li kufrin au i'tiqadi kufrin. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan atau keyakinan. Ya, 3 hal ini dulu sudah pernah dibahas. Ya, di awal-awal kita membahas Sulam Taufik sudah kita bahas di dalam kitab ini. Hati-hati dengan kufuran, dengan kemurtadan, itu bahaya, gitu ya. Karena kalau kita murtad keluar dari agama Islam, sebanyak apapun amal ibadah kita tetap tidak bisa menolong dari dosa
murtad kita kepada Allah, keluar dari agama Islam. Gitu ya. Wa andukhul ainin jaufan, wa andukhul ainin jaufan, dan juga masuknya ya, masuknya sesuatu sampai ke dalam perut. Ini juga membatalkan puasa. Artinya kita makan, minum itu kan masuk sengaja ya, sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Kalau sengaja nggak ada masalah. Soalnya kalian lupa sehari itu, kalau hari itu puasa Ramadan. Karena di awal-awal Ramadan kalian lupa, kan gitu ya, biasanya pagi makan, siang makan, sore makan. Nah kok dia lupa awal-awal Ramadan, puasa Ramadan dapat sehari atau dua, dia lupa, dia makan. Nah lupa meskipun habis satu piring, dua piring, ya makan bakso di satu mangkok, dua mangkok, lupa seandainya, atau minum air putih sampai dua botol, dia lupa, nggak ada masalah. Kalau lupa, tapi kalau sengaja, ya batal mas, mbak ya, batal teman-teman. Kalau disengaja, ya. Illa riqahu al khalis at-tahir min ma'dinihi, kecuali apa? Ini apa namanya? Air liur. Nah, nggak ada apa-apa, nggak masalah kalau air liur, boleh, ya, boleh. Ai makan wujudi aslian wa huwa famuhu. Jadi air liur boleh. Air ludah itu boleh, nggak apa-apa. Kecuali kalau air ludahnya dikumpulkan ya, dikumpulkan satu dalam wadah gitu, gelas, kemudian dapat setengah gelas kalian minum, itu batal, nggak boleh. Tapi kalau air liur ada dalam mulut, nggak masalah. Wa ishtaratul sihhatis saum, dan syarat selanjutnya adalah disyaratkan untuk sahnya puasa ini alla yajunna walau lahdatan. Enggak gila. Tidak gila meskipun gilanya itu sebentar, tetap tidak diperbolehkan. Ustaz, gilanya cuma setengah menit. Iya. Dia enggak sadarnya setengah menit, tetap enggak boleh dilanjutkan puasanya, batal puasanya. Ya. Wa la yughma alaihi kullu yaumin kullal yaum. Juga orang yang punya penyakit ayan ya, apa namanya, epilepsi begitu, dia nggak sadarkan diri, ya, itu juga tidak dibolehkan berpuasa, nggak boleh dilanjutkan puasanya, batal. Minal fajr al ghurub, ya, setiap hari semuanya ada orang nih, setiap 15 menit dia hilang ingatan, wah, meskipun hilang ingatannya cuma 1 menit, tetap nggak boleh, batal puasa, nggak boleh dilanjutkan. Gitu anak-anak ya. Ya, semoga bermanfaat apa yang Ustadz sampaikan pada kali ini. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan ini memberikan kebaikan buat kalian. Tolong mohon bantuannya, tetap berdoa kepada Allah. Semoga kita bisa aman dari musibah saat ini, kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa belajar dengan baik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.